Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Shalli wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Kawan-kawanku di penjuru dunia, apa kabar? Semoga kita senantiasa dilimpahi kesehatan, sehat walafiat. Dari buku Dinamika Umat, Sekolah Bersih, model skala bersih tanpa cleaning service. Mendoakan semoga Allah melimpahkan rahmat dan kurnianya kepada kita. Saya sekarang berada di samping aula yang sedang dibangun. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh, amal jariah kita semua. Bagi yang sudah berwakaf, mudah-mudahan bertambah rezekinya. Dan yang belum, mudah-mudahan tergerak hatinya. Renungan menjelang senja hari ini, saya ingin mengulas sedikit tentang guru besar setan. Ini tulisan saya di Hikmah Republika tanggal 11 Desember 2020. Judulnya ngeri-ngeri sedap ini. Guru besar setan. Ternyata setan pun punya guru besar, gitu ya. Bukan hanya perguruan tinggi yang punya guru besar, setan pun punya guru besar. Apa maksudnya ini? Inilah yang perlu kita pahami sedikit tentang setan ini. Kawan-kawanku di penjuru dunia, masih ingat episode yang lalu bahwa ketika para malaikat disuruh bersujud kepada Nabi Adam. Ini dalam surah Al-Baqarah dijelaskan, dan di surah Al-A'raf pun dijelaskan ayat 11 dan beberapa ayat kemudiannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnakum summa sawwarakum summa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Jadi begitu Allah sempurnakan penciptaan Nabi Adam, maka disuruhlah bersujud para malaikat kepada Nabi Adam. Tapi mereka tidak mau bersujud. Kecuali para malaikat bersujud dan iblis tak mau bersujud. Nah, akibat dari pengingkaran ini, aba wastakbaru, mereka enggan, para iblis ini enggan bersujud, dan mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihinakan mereka dan diusir dari surga karena kesombongannya. Lalu para iblis ini atau iblis ini meminta tangguh kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Dan dia diberi tangguh untuk menjerumuskan manusia. Jadi sebagai dendamnya atau sebagai marahnya karena dia diusir dan dihinakan Allah, dia minta waktu untuk menggoda manusia. Dan anak turunan dari iblis inilah yang disebut dengan setan. Dan diabadikan dalam ayat 16 ini, "Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim." Karena aku sudah terusir dan terhinakan, maka aku akan menyesatkan mereka dari jalan yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Inilah janji tekad iblis untuk menggoda manusia. Nah, kawan-kawanku sekalian, dari sinilah saya menulis guru besar setan. Jadi guru besar setan ini ternyata ini saya ambil intisarinya dari buku Profesor Dr. Quraish Shihab yang jenaka dari Quraish Shihab. Ternyata setan itu pun punya tingkat-tingkatan keilmuan sesuai dengan pengalamannya. Macam kita lah di perguruan tinggi, ada asisten ahli, ada lektor kepala, ada profesor atau guru besar. Ini pun sama. Dan ternyata mereka melakukan pembinaan yang sangat intensif untuk menyiapkan kadar-kadar setan yang sangat profesional. Jadi memang kenapa kita manusia seringkali terjerumus, tergelincir melakukan maksiat? Karena memang mereka kerjaannya hanya menggoda itu. Dan mereka punya training yang sistematis dan terus berkesinambungan. Sementara kita imannya pelan-pelan naiknya. Mereka pengalamannya semakin terus bertambah. Dan guru besar setan inilah yang memberikan pembekalan, pembinaan kepada setan-setan muda. Namanya kalau di sini itu setan-setan muda dididik dan dibina, dikader oleh guru besar setan untuk menjerumuskan manusia. Ada beberapa petuah guru besar setan ini, tapi saya dalam tulisan ini hanya menyebutkan 5 hal. Yang pertama, apa kata guru besar setan kepada para kader-kadernya?
Suatu kekeliruan ketika menduga bahwa kegembiraan adalah jerat untuk menjerumuskan manusia. Harus dibedakan mana kegembiraan yang dirahmati Tuhan dan yang menimbulkan hura-hura. Nah, setan ini sudah dibekali. Kalau kegembiraan kita adalah sebagai wujud syukur kita kepada Allah, nah, setan nggak usah kalian goda itu. Mereka tetap ingat sama Allah. Tapi kalau kegembiraannya yang hura-hura, yang ini nih, yang ini yang akan dijerumuskan dan ini yang mudah dijerumuskan. Yang kedua, pembinaan guru besar, petua guru besar setan itu tidak perlu memberikan perhatian besar kepada manusia yang beragama ketika hatinya dipenuhi keraguan akibat peperangan atau bencana. Namun ketika keyakinannya goyah, ia akan terjerumus sendiri. Maknanya apa? Kalau orang lagi kuat giroh keagamaannya, kata Profesor Setan ini, tak usah digoda. Dia akan tetap kuat dalam istiqomah. Tapi tatkala goyah mulai goyah pendiriannya, mulai golah keyakinan. Disitulah kau masuk. Mainkan dia, nanti dia akan tergelincir atau dia menyerah. Ini luar biasa nih petua setan ini. Yang ketiga, apa kata guru besar setan? Jangan berputus asa menghadapi para penganjur kebaikan yang bangga dengan diri mereka. Sikap mereka itu sebenarnya telah dekat apa yang diharapkan oleh setan. Kalau yang ketiga ini, nauzubillah min dzalik. Jangan-jangan ini yang kena kepada kita para ustadz, para alim ulama yang tersohor atau yang dikenal atau yang disanjung-sanjung. Jangan putus asa katanya untuk orang-orang macam ini yang sudah punya nama, sudah diangkat-angkat namanya. Enggak, sebentar lagi dia tergelincir. Kenapa? Karena kesombongan, kebanggaan, ujubnya itu nanti sudah dekat dia. Jadi enggak usah terlalu risau kau, nanti tunggu aja pada saat bangga dia. Nah, disitulah maka tampaklah banyak orang-orang terpandang, tersohor, beragama, berilmu, tapi tergelincir. Kenapa? Karena ujub dan takaburnya sudah mendekat. Karena berbagi kesuksesan dan kemudahan yang didapatkannya, disitulah setan itu masuk. Sehingga tergelincir dia. Masya Allah. Dan yang keempat, menanamkan kebencian tanpa harus melihat nama-nama yang disandangnya. Sebab tidak ada perbedaan antara paham-paham apapun selama jiwa manusia sepi dari rasa cinta serta dipenuhi kebencian dan permusuhan. Tak usah risau mau gelar apapun, mau kedudukan apapun, sudah. Kalau sudah nanti sepi hatinya dari rasa cinta kepada Allah, nah di situ kau masuknya. Mau kiai, mau ulama, mau tuan guru, mau syekh, apapun, profesor, doktor gelarnya, nah begitu sepi hatinya dari mengingat Allah, sadar akan dirinya siapa, disitulah kau masuk, nah jerumuskan dia. Dan pesan yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah petua kelimanya ini. Kesuksesan setan ketika manusia memandang alam raya itu kosong dari keajaiban atau menilainya sekedar himpunan dari peristiwa biasa yang sama dan berulang-ulang. Artinya apa? Ini luar biasa bagi para ilmuwan terutama. Para orang-orang yang meneliti alam semesta. Kalau sampai kita berpikir bahwa alam ini tidak ada yang mengaturnya atau berpikir sekuler, bahwa alam ini berjalan dan Allah tidak ikut di dalamnya, disitulah ternyata setan sudah masuk menggoda manusia. Oleh karenanya orang-orang yang berpikir sekuler itu sebenarnya wujudnya adalah setan telah merasukinya, dan itulah petuah guru besar setan. Oleh karena setiap hari mari kita sering mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi min hamazatis syayatin. Kita berlindung agar kita tidak mengikuti langkah-langkah setan, dan hanya kepada Allah saja. Kita mungkin tak sanggup melawan mereka ini setan, karena mereka tiap hari menyiapkan diri berbagai strategi yang jitu untuk mencelakai kita, menjerumuskan kita. Kita hanya bisa ada satu cara, yaitu memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita tidak selamat. Bahkan Nabi Adam pun dia dimurka Allah atau Allah marah kepadanya karena serakahnya diduduki oleh setan, hawa nafsunya dibisiki oleh setan. Fazallahuma syaitan. Setan menggodanya atau membisik-bisikkan kepadanya, karena itulah Nabi Adam melakukan kesalahan. Dan mudah-mudahan Ramadan ini bisa menguatkan keyakinan kita kepada Allah dan selalu mohon pertolongan kita kepada Allah agar terhindar dari godaan setan dan tidak mengikuti langkah-langkah setan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.